Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayah, kesempatan dan izinnya kita masih bisa bertemu di bulan suci yang penuh rahmat ini, masih bisa menjalin sapa, saling tersenyum, dan menolong sesama di bulan Ramadan yang agung ini. Alhamdulillah. Dan yang tidak pula terlupakan, mari kita senandungkan sholawat untuk Nabi kita, Nabi yang menjadi teladan bagi umat muslim, Nabi yang lahirnya membawa kehancuran bagi pelaku kebatilan dan kabar gembira bagi penyeru kebaikan, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaat Nabi Muhammad terus menemani kita sebagai umatnya dimanapun kita berada nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah kultum singkat dengan judul Berpikirlah Juga Tentang Neraka. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir dari eksistensi kita. Namun, kita memiliki tempat akhir yang sesungguhnya, yang dimana tempat tersebut adalah tempat dimana kita akan hidup dengan abadi tanpa merasakan mati lagi. Tempat tersebut adalah surga dan neraka. Pada hari ini saya akan berbicara banyak tentang neraka. Neraka adalah sebuah kata yang mungkin tidak disenangi oleh sejumlah orang, karena hanya dengan mendengarkan namanya saja bisa membuat hati bersedih, bulu kuduk merinding, dan menyebabkan tangisan berduka. Sebuah kata yang mungkin jarang diingat dan dikaji, karena hanya dengan mengingat apalagi mengkajinya bisa mengkoyak-koyakan hati karena kengerian dan kedahsyatannya. Neraka mungkin jarang dijadikan pendorong melakukan kebaikan ketimbang surga. Banyak orang lebih memilih membicarakan keindahan surga untuk melakukan ketaatan. Namun sebaliknya, hanya sedikit orang yang berbicara tentang kengerian neraka untuk memotivasi ketaatan mereka. Namun teman-teman sekalian, dahulu orang-orang soleh justru sangat takut terhadap neraka dan tidak optimis memasuki surga. Mereka dengan amal-amalnya yang luar biasa justru memiliki bayangan bahwa mereka termasuk ke dalam kelompok orang yang akan mendapat siksa dan tidak layak mendapat balasan pahala. Orang-orang terdahulu merasakan tak ada amal yang bisa menyelamatkan dirinya dari neraka, meskipun kebaikan-kebaikan mereka sudah melampau jauh dan sangat istimewa dibandingkan dengan kita. Mereka lebih banyak takut memasuki kejamnya neraka daripada berharap indahnya surga. Salah satu dari mereka ialah Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi." Sabit bin Qais radhiyallahu anhu saat itu sedang duduk di rumahnya dan ia pun tercenung. "Aku ini termasuk ahli neraka," ucapnya. Setelah itu, Sabit bin Qais pun menjauhkan diri dari Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Amru, bagaimana keadaan Sabit? Apakah ia sakit?" Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'az menjawab, "Sesungguhnya Sabit bin Qais adalah tetanggaku. Aku tidak melihat padanya suatu penyakit." Saat lalu mendatangi Sabit bin Qais dan menuturkan perkataan Rasulullah SAW. Sabit berkata, "Ayat ini telah diturunkan. Padahal kalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling keras suaranya melebihi suara Nabi. Jadi, aku ini termasuk ahli neraka." Setelah itu, Sa'ad pun menuturkan perkataan tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Tidak demikian, tetapi sebaliknya, ia adalah ahli surga." Hadis riwayat Muslim. Seperti yang tertera dalam firman-Nya yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, akan kami ganti dengan kulit yang lain." Quran Surah An-Nisa ayat 56.
Namun teman-teman sekalian, dahulu orang-orang soleh justru sangat takut terhadap neraka dan tidak optimis memasuki surga. Mereka dengan amal-amalnya yang luar biasa justru memiliki bayangan bahwa mereka termasuk ke dalam kelompok orang yang akan mendapat siksa dan tidak layak mendapat balasan pahala. Seperti itulah salah satu ketakutan dan sensitivitas para sahabat terhadap kesalahan dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang banyak mengingatkan kita untuk menjauh dari neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitakan kepada kita bagaimana siksaan neraka yang tidak terhingga. Nafas-nafas para ahli neraka adalah hembusan kesedihan, kedukaan, dan kerugian yang luar biasa yang tidak tergambarkan. Sementara secara lahir, mereka juga disiksa oleh api neraka yang tak terhingga dan sangat dahsyat. Terhimpunlah siksa kesempitan lahir dan batin yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Mengenai kesempitan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka mengharapkan kebinasaan." Quran Surah Al-Furqan ayat 13. Teman-teman sekalian, kasihilah diri kita sebelum waktunya tiba. Pikirkanlah berulang kali apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini agar tidak masuk dalam sempitnya penjara dunia. Mungkin logika ini tepat karena orang biasanya sangat berusaha untuk terhindar dari jerat hukum yang bisa menyerumuskannya ke dalam terali besi di dunia. Masuk ahli neraka, ucapnya. Setelah itu, Sabit bin Qais pun menjauhkan diri dari Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Amru, bagaimana keadaan Sabit? Apakah ia sakit?" Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'az menjawab, "Sesungguhnya Sabit bin Qais adalah tetanggaku. Aku tidak melihat padanya suatu penyakit." Sa'ad lalu mendatangi Sabit bin Qais dan menuturkan perkataan Rasulullah SAW. Sabit berkata, "Ayat ini telah diturunkan. Padahal kalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling keras suaranya melebihi suara Nabi. Jadi, aku ini termasuk ahli neraka." Setelah itu, Sa'ad pun menuturkan perkataan tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Tidak demikian, tetapi sebaliknya, ia adalah ahli surga." Hadis riwayat Muslim. Seperti yang tertera dalam firman-Nya yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, akan kami ganti dengan kulit yang lain." Quran Surah An-Nisa ayat 56. Namun teman-teman sekalian, dahulu orang-orang soleh justru sangat takut terhadap neraka dan tidak optimis memasuki surga. Mereka dengan amal-amalnya yang luar biasa justru memiliki bayangan bahwa mereka termasuk ke dalam kelompok orang yang akan mendapat siksa dan tidak layak mendapat balasan pahala. Seperti itulah salah satu ketakutan dan sensitivitas para sahabat terhadap kesalahan dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang banyak mengingatkan kita untuk menjauh dari neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitakan kepada kita bagaimana siksaan neraka yang tidak terhingga. Nafas-nafas para ahli neraka adalah hembusan kesedihan, kedukaan, dan kerugian yang luar biasa yang tidak tergambarkan. Sementara secara lahir, mereka juga disiksa oleh api neraka yang tak terhingga dan sangat dahsyat. Terhimpunlah siksa kesempitan lahir dan batin yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Mengenai kesempitan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka mengharapkan kebinasaan." Quran Surah Al-Furqan ayat 13. Teman-teman sekalian, kasihilah diri kita sebelum waktunya tiba. Pikirkanlah berulang kali apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini agar tidak masuk dalam sempitnya penjara dunia.
Mungkin logika ini tepat karena orang biasanya sangat berusaha untuk terhindar dari jerat hukum yang bisa menjerumuskannya ke dalam terali besi di dunia. Orang bahkan rela melakukan apapun untuk tetap menghirup udara kebebasan. Lalu bagaimana dengan usaha kita agar tidak terjerumus ke dalam kesempitan neraka? Mampukah kita berada di dalam neraka yang gelap, sempit, dan panas tak terkira? Mampukah tubuh kita yang lemah ini, kulit kita yang tipis ini, berada di tengah panasnya neraka dalam kegelapan yang sangat pekat dan kesempitan yang begitu menghimpit? Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Setelah kita mendengarkan gambaran neraka dari apa yang Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, Umar bin Khattab mengatakan bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW secara tiba-tiba. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, mengapa wajahmu berubah?" Jibril menjawab, "Aku telah diperintahkan untuk menerangkan tentang api neraka." Rasulullah SAW berujar, "Terangkan padaku tentang neraka dan jahanam." Jibril menjelaskan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar jahanam dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga berubah warnanya menjadi putih. Lalu diperintahkan agar dinyalakan selama 1000 tahun lagi, kemudian warnanya pun menjadi merah. Lalu diperintahkan untuk dinyalakan selama 1000 tahun lagi, maka warnanya menjadi hitam pekat dan tidak padam-padam. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, sekiranya lubang neraka dibuka sebesar lubang jarum, maka terbakarlah bumi dan segala isinya karena panasnya. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, jika salah seorang penjaga-penjaga dari neraka diutuskan ke bumi, niscaya matilah semua manusia karena wajahnya yang buruk dan baunya terlalu busuk. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, jika satu lingkaran daripada rantai neraka diletakkan di atas sebuah gunung, maka tembuslah gunung itu sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, tingkatkan lagi kesungguhan melakukan amal-amal soleh di bulan ini. Lakukan sholat malam, puasa, sedekah dengan cara yang paling baik, karena tak satupun orang yang selamat dari neraka kecuali orang-orang yang ikhlas beramal dan meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pintalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Teman-teman sekalian, kondisi kita memang jauh berbeda dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jika kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa." Hadis riwayat Muslim. Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari tempat kedukaan dan kesedihan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah atas Rasulullah, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.